Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah yang diriwayatkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat di bumi, lalu mendiamkannya sebelum bernyawa dan masih berupa patung. Setelah 40 tahun lamanya tergeletak di bumi, barulah Allah angkat jasad itu ke langit, dan dimasukkanlah ruh suci beserta keimanan ke dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan ruh itu dari kepala ke otak, yang seketika Nabi Adam bertafakur atas segala keagungan Allah. Lalu ruh mengalir ke mata, telinga, hidung, dan lidah, yang sekaligus setiap fungsi dari semua panca indera itu terkandung keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Adam dapat melihat, mendengar, mencium, dan berbicara dengan iman. Kemudian Allah melontarkan beberapa pertanyaan kepada Nabi Adam, yang bunyinya seperti yang diriwayatkan oleh para ulama. Siapakah aku? Lalu Nabi Adam menjawab, Kau adalah Tuhanku, yang menciptakanku dan yang menciptakan semua makhluk. Siapa kamu? Nabi Adam menjawab, Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Siapa namamu? Nabi Adam menjawab, Hamba tidak tahu apa-apa. Engkau yang maha mengetahui atas segalanya ya Rabb. Kemudian Allah menyampaikan, Namamu adalah Adam. Kau kuciptakan dari tanah. Kaulah yang pertama dari golongan bangsa manusia. Maka hiduplah wahai Adam. Suatu hari di surga, Nabi Adam hendak memiliki perasaan yang entah apa namanya. Namun jika diartikan bisa dibilang, itu adalah rasa kesepian. Karena kesendiriannya, terus-menerus merasakan itu hingga akhirnya terlelap tidur. Maha suci Allah yang mengetahui apa yang dirasakan hambanya. Lalu Allah ciptakan makhluk berikutnya, yakni manusia kedua, seorang perempuan cantik yang akan menemani Nabi Adam di surga. Saat Nabi Adam terbangun dari tidurnya, beliau sangat kaget melihat ada seseorang di sampingnya dan bertanya, Siapa gerangan? Dari mana asalmu? Namun seseorang itu tidak menjawab, sedikit pun dan hanya tersenyum malu. Nabi Adam merasakan sesuatu di dalam hatinya yang tak bisa diungkapkan. Namun para ulama menafsirkan itu adalah syahwat atau perasaan terhadap lawan jenis. Nabi Adam tidak tahan ingin sekali menyentuhnya. Namun pada saat yang bersamaan, turunlah wahyu dari Allah yang menyampaikan bahwa Dia yang akan mendampingimu, yang akan menemanimu agar kamu tak kesepian. Tapi sebelum kamu menyentuhnya, kamu harus menebusnya dengan mas kawin untuk menjadikannya halal dan sah menjadi istrimu. Lalu apa mas kawinnya ya Rabb? Sahut Nabi Adam. Allah menjawab, bacakanlah sholawat kepada Muhammad. Siapa Muhammad itu ya Rabb? Allah menjawab, Muhammad adalah salah seorang anak cucu keturunanmu kelak. Hambaku yang paling mulia, yang paling agung di antara semua makhluk, yang menjadi rahmatan lil alamin, utusanku sebagai Nabi akhir zaman. Seketika Nabi Adam membaca sholawat dan menjadikan pendampingnya itu halal sebagai istri Nabi Adam. Suatu ketika, ada sebagian dari para malaikat bertanya kepada Nabi Adam, Wahai Adam, siapakah dia yang bersamamu? Nabi Adam menjawab, Ini adalah Hawa, yang artinya keinginan. Dia adalah istriku, pendampingku. Maka sejak saat itulah istri Nabi Adam bernama Hawa. Lalu apa alasan semua makhluk bersujud kepada Nabi Adam? Berikut kisahnya. Sebelum Nabi Adam membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai mas kawin, sebenarnya beliau pernah melihat ada nama yang disandingkan beserta nama Allah, nama yang indah, nama yang terukir di pintu-pintu surga, tertulis di tiang-tiang aras, yakni nama Muhammad. Hingga sejak saat itu dalam benaknya selalu terpikirkan dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Muhammad itu? Makhluk dari golongan manakah? Alangkah mulianya, betapa agungnya beliau, sehingga namanya disandingkan beserta nama Allah. Sontak seketika dalam kalbu Nabi Adam tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saking mendalamnya memikirkan tentang Muhammad, saking cintanya kepada makhluk yang paling mulia ini, ingin sekali rasanya Muhammad itu ditempatkan di badan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui atas segalanya, maka mengabulkan keinginan Nabi Adam, dan dititipkanlah Nur Muhammad di tubuhnya Nabi Adam. Sekaligus Allah pula memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu yang lainnya kepada Nabi Adam. Suatu saat, Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada para malaikat. Namun tak ada satupun yang dapat menjawabnya. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menjawabnya. Dan benar, hanya Nabi Adamlah yang mampu menjawab semua pertanyaan itu. Maka seketika, semakin bersinarlah kemuliaan Nabi Adam di antara jajaran makhluk Allah di surga. Dan inilah di antara alasan kenapa para malaikat dan makhluk yang lainnya bersujud dan hormat kepada Nabi Adam, yakni karena kemuliaan dan keilmuannya beliau. Dan ada satu lagi alasan yang paling utama, kenapa para malaikat dan makhluk yang lainnya bersujud kepadanya, karena di dalam tubuh Nabi Adam ada Nur Muhammad yang Allah titipkan kepadanya. Tetapi ada satu makhluk di antara jajaran para malaikat, tetapi dia bukanlah dari golongannya, melainkan dia makhluk yang diciptakan dari api, yang dulunya dari bangsa jan, yang Allah angkat ke langit dan dijadikan penghuni surga. Namanya adalah Azazil. Dialah satu-satunya makhluk yang tak mau bersujud dan hormat kepada Nabi Adam, dan melakukan pemberontakan kepada Allah hingga namanya diganti menjadi si Iblis laknatullah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segalanya. Semua yang terjadi atas kehendak dan skenario Allah yang sudah ditetapkan, dimulai dari penciptaan Nur Muhammad, penciptaan semesta, penciptaan para malaikat, jin, dan manusia, hingga seluruh alam. Sahabat rahimakumullah, kisah ini diriwayatkan oleh para ulama yang dirangkum dalam sebuah buku, dan kami hanya sekedar menyampaikannya kembali lewat video channel ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.